Saya ingatkan hari ini tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan kedua orang tuanya. Ada cerita ini, anak wedok sudah nih kayak Ning Sindila, sudah nikah, udah misah sama orang tua, mamanya nelpon, "Duk, di mana?" "Nang omah, Mak." "Duk, bapakmu meriang, tolong ditengok." "Iya, Mak, tak pamit suami dulu di kantor." Nah, ini istri soleha. Walaupun nengok orang tua, pamit sama suami. Jangan selonong boy keluar dari rumah itu. Pamit. Telepon suami, "Mas, bapak meriang, saya izin nengok bapak." Kata suami, "Udah, nengok duluan, nanti saya nyusul. Salam sama bapak." Nih mantu soleh, istri pengen nengok orang tuanya, diperkenankan, dan pulang ngantor langsung nyusul. Sampai di rumah orang tua, "Mana bapak, Mak?" "Tuh di kamar, lagi tidur meriang." "Duk, sekali-kali Duk pijitin bapakmu." Kata anaknya, "Nggak biasa, Mak." Pan ada ya Pak, anak wedok itu nggak biasa mijitin bapaknya. Kan ada anak wedok tuh deket banget sama bapaknya. Ini ada anak wedok yang agak berjarak sama bapaknya. "Ya udah, nggak apa-apa," kata mama. "Kalau kamu nggak mau, duduk sini nunggu bapakmu bangun. Kamu lihat di lemari itu boneka." "Iya, Mak." "Itu kan boneka ke waktu masih kecil." Ceritanya begini, Duk, bapakmu meriang, mau berangkat kerja, mama kasih duit, pulangnya biar berobat. Pulang-pulang bukannya bawa obat, malah tuku boneka. Pak, bukannya berobat malah beli boneka." Kata bapakmu, "Mesak nih." Anak wedok dari kemarin nangis pengen boneka. Itulah ayah. Duk Cindy, wanita-wanita muda lainnya, saya ingin kasih tahu, ayah, ini kami nih para ayah nih, paling pantang, tampak tak berdaya di hadapan anak. Ngutang yo ngutang, Pak, rentenir dijabani demi anak bisa beli HP dan lain sebagainya. Orang tua paling pantang. Makanya kalau minta duit sama mama, minta 5.000 dikasih 2.000. Tapi kalau minta duit sama bapak, minta 2.000 dikasihnya 10.000. Karena bapak itu ingin betul menunjukkan dia hebat di depan anaknya. Mending nahan rasa sakit nggak jadi beli obat daripada nggak bisa beliin boneka. Oh gitu Toma. Duk, kamu lulus SMA, merantau nang Jogja, kuliah di UGM. Bapakmu nganter ke pulbis, pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi karena kamu sudah gadis, takut kamu malu. Tiap minggu mamamu nang wartel, ke wartel nelponin anaknya, bapakmu yang nyuruh. Kena marah mama kalau belum nelpon kamu. Lulus kuliah di wisuda, jreng-jreng, didandang pakai toga mirip Nisa Sabian. Bapakmu pengen betul peluk cium kamu, nggak jadi dong, karena kamu sudah dewasa, takut kamu malu sama teman-teman kamu. Pas akdun nikah, akad nikah, selesai akad, bapakmu ngilang kan, mau dipoto-foto malah ngilang, dicari-cari, ternyata di kamar belakang. Begitu mama buka kamar belakang, bapakmu sedang sujud, nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, saya telah menghantarkan anak gadis saya sampai selamat. Nggak tahan anak wedok, langsung masuk kamar. Pak, tak pijitin ya Pak. Seandainya semua anak itu tahu perjuangan orang tuanya, takkan pernah ada anak yang berjarak kepada kedua orang tuanya. Khususnya kedua pengantin, yakni Mas Ali Maksum Asy'ari. Subhanallah, ini namanya bagus banget. Tapaulan ke Mbah Yai Ali Maksum Krapyak dan Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya jenengan kalau jadi Wahabi kualat jenengan. Namanya Ali Maksum Asy'ari, Wahabi kualat malahan. Tidak boleh jadi Wahabi, harus pendekar ahli sunnah wal jamaah.
Selanjutnya juga Mbak Cindy Fitri Sari. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Satu, jaga sholat. Makanya Mas Ali, Mbak Cindy tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang suami istri gak jaga sholatnya. Ini sudah rumus pertama, ini nggak bisa mungkir kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tercantum dalam hadis qudsi, tafarrag li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, jaga salatmu, amla'u sadraka ghinan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Nah, ini unik Bapak Ibu, menarik. Gusti Allah nggak mengatakan begini, jaga sholat nanti rumahmu gede, enggak. Jaga sholat nanti penuh halamanmu sama mobil, tidak. Jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu dengan perabotan, enggak juga. Jaga sholat nanti kepenuhi lemarimu sama simpanan perhiasan, tidak. Tapi jaga sholat kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Cindy, nduk dengerin ya. Kaya itu di sini, bukan di harta. Laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ini cocok nih buat Cindy ya. Pokoknya Cindy ingat di sini sekarang, kaya itu bukan soal harta. Kaya itu soal rasa. Cocok aja cocok. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Nah, agar kita dikayakan oleh Allah, agar kita dilapangkan oleh Allah, jaga sholat. Kan simple. Lagi mesra-mesranya tahajud berjamaah, laki jadi imam, bini jadi makmum. Apalagi Pak kalau kata wong Palembang, wong Palembang itu kan banyak kelakar. Sikok bagi dua, tembak pucuk bawah basah. Kita aja yang ngeras itu. Itu mah kelakar orang Palembang. Kalau kata orang Palembang, laki jadi imam, bini jadi makmum. Lakinya ngimam, bacanya begini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahajud de aja terus. Selesai sholat penasaran bininya. Kata bininya, kak, ngapalah kakak tuh manggil adik terus tuh? Oi dek, kata lakinya, kakaknya sayang nian dengan adik tuh. Kalau cah itu kak, kata bininya, adik anak ngaji juga. Buka Quran bininya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktekin ibu ya, itu kol-kolahnya kebanyakan itu. Kan orang majlis mesra, jaga sholat, takkan pernah bahagia rumah tangga yang suami istri tidak menjaga sholatnya. Satu, dapat kita. Yang kedua, tunaikan kewajiban, jangan memaksakan hak. Gus Ali, ini Ning Cindy bukan jenengan yang melahirkan, ingat gak? Bukan jenengan yang menyekolahkan, bukan jenengan yang bikin dia jadi sarjana dan pintar, bukan jenengan juga yang ngerumatnya sampai secantik kayak Nisa Sabian begini. Tapi ini orang tuanya. Suami jangan arogan sama istri.
Ya, istri wajib taat kepada suami, tapi jangan arogan. Tunaikan kewajiban, jangan memaksakan hak. Cocok atau cocok? Begitupun dibalik. Ning Cindy, ini Gus Ali bukan jenengan yang melahirkan, bukan sampean yang ngerumah, yang menyekolahkan sampai pintar. Jangan sampai istri-istri ingin menguasai suami sepenuhnya. Ketiban Gus Ali ngasih mamaknya, apa kata bininya? Kelon sama mak lu sono, gak usah kelon sama saya. Mencemburui ibu mertua, hati-hati, ndak boleh. Jangan memaksakan hak, tunaikan kewajiban. Nabi ditanya, hak istri sama suami apa? Kewajiban suami kepada istri apa? Satu, ayu tu'imaha idza tu'im, empani istri makan sesuai dengan kemampuan suami. Sesuaikan dengan kemampuan suami, tapi suami jangan pelit. Pak, lagi punya duit jangan pelit sama istri. Wahai punya duit, panggil istri, mama, ada apa papa? Nih Gus Ali udah siap mama papa ya? Atau mimi pipi kira-kira? Mama, sini, ada apa papa? Suruh duduk. Rogoh kantong kanan, banting 15 juta. Jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama, buat beli beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan dandang, cicilan tupperware, seragam pengajian. Cukup mama? Cukup papa. Malah turah. Kalau turah ambil sama mama. Begitu dong. Alhamdulillah bini ngekep duit 15 juta balik ke dapur. Kata laki, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri, banting 15 juta lagi. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawa ke MBK Transmart, jangan pulang kalau nggak habis. Bu, 15 juta uang belanja, 15 juta bonus bulanan, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi yang jeruk langit terbang taruh kita ini nanti. Tapi pak, ngapurong ge bapak-bapak, kalau lagi ada duit jangan pelit. Karena yang namanya istri itu paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Ya pak ya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyak suwaha idzak tasak, dandani, berikan pakaian istri. Nah kalau bisa pakaian istri lebih baik daripada pakaian suami, itu kalau bisa. Dandani istri sendiri agar rumput tetangga tidak lebih hijau. Cocok atau cocok? Kadang-kadang kita ngapa ngelirik punya orang, kayak punya kita nggak didandan. Kemudian yang berikutnya, wala yadribil wajah, jangan menampar wajah. Jangan sekali-kali mukul. Kadang-kadang kita ini salah pak. Jangankan istri, anak saja ditempeleng salah, dijitak salah, ditampar salah, ditarik jambangnya salah, dijewer kuping salah, dicubit perut salah. Anak itu hanya boleh dipukul pantatnya. Makanya kalau Ning Cindy ini bebel, bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengket, kerjaannya ngurung pintar pada tetangga, masak terbengkalai, sama suami ngelawan, udah ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, double ini nggak bisa diomong lagi. Boleh dipukul, tapi ingat, yang dipukul hanya boleh pantat. Makanya pantat dibikin tebel bu, biar nggak kerasa dol mendal dianya. Selain itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menampar wajah sama sekali. Wala yuqabbih, dan jangan sekali-kali mencela wajahnya. Karena begini bapak ibu, kadang-kadang suami itu suka mencela. Padahal yang namanya perempuan ya pak, paling suka dipuji suami. Pak, dengerin ya.
Yang namanya perempuan paling suka dipuji suami. Kalau perempuan tidak pernah dipuji suami, bahaya kalau dipuji suami tetangga. Istri yang sejak menikah nggak pernah dipuji suami, ibarat Mbak Ning nih, Ning Cindy. Sebelum nikah, oh Gus Ali, aku tak bisa hidup tanpamu, mapas, kata orang Lampung. Pujiannya luar biasa, dipuja-puji. Begitu akad nikah, sebulan 2 bulan hilang pujian. Bini masak dicaci, nyuci disalah-salahkan, ngegosok diceramahin, semua salah. Dandanannya dicela, bini masuk angin minta dikerokin mana kena gentak. Nggak ada lagi rayuan, tidak ada lagi kemesraan, yang ada adalah marah-marah. Tibalah suatu hari, 10 tahun merasakan sesak di hati. Rioni alumni SMA negeri, iya, ketiban ketemu alumni, ketemu mantan waktu SMA. Kata mantan, subhanallah, kamu dari dulu nggak berubah. Pret, nah ini beles nih, ngegoda. Mulai CLBK, cinta lama belum kelar. Makanya bapak ibu, bapak-bapak, berajin-rajin dipuji istrinya, karena itu adalah ibadah yang sungguh luar biasa. Contoh Nabi, kalau Nabi itu manggil Aisyah apa ya, Umairah, wahai yang putih kemerahan. Putih kemerahan kalau bahasa kitanya itu pink. Wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang mah jujur. Wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng, wahai demek. Sakit banget itu. Istri padahal pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi. Begitu lewat depan suaminya pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih. Istri ingin dipuji. Kemudian yang berikutnya, wala yahjur illa fil bait, jangan sekali-kali minggat dari rumah kecuali tetap di dalam rumah. Ini buat laki lo. Laki itu tidak boleh minggat. Jadi kalau berantem nggak boleh meninggalkan rumah. Selangkah suami meninggalkan rumah karena berantem sama istri, apalagi sebaliknya, bininya yang kaburan. Selangkah istri keluar dari rumah, selangkah suami keluar dari rumah, ada setan yang menemani. Namanya setan dasim. Ada yang namanya dasim nggak? Kalau ada setan pak, setan dasim, rusak rumah tangga. Makanya Nabi perintah, kalau berantem jangan lari dari rumah, pisah kamar. Makanya kamar jangan satu Gus, pisah kamar. Kalau kamar cuma satu, pisah kasur. Kalau kasurnya cuma satu, pakai bantal guling dihalang-halang. Suami ngadep barat, istri ngadep timur, lagi mau tidur, laki kentut, but, bini ketawa, nggak jadi berantem, akur lagi. Tapi kalau keluar dari rumah itu bahaya. Apalagi begini bapak ibu, sudah melibatkan orang ketiga, ngadu ke orang tua, cari Pak Disukito. Ade, aku masih sanggup menghidupi anakku. Nah, tambah pak, masalah tambah. Pak Haji Nur Abidin ngomong, dasar istri nggak bermoral, kabur meninggalkan suami. Ali, cari istri lagi, nanti bapak nikahkan lagi. Tambah kacau. Ingat, penyebab perceraian paling banyak orang ketiga, dan orang ketiga yang dimaksud keluarga terdekat. Makanya orang tua nggak boleh ikut campur kalau anaknya ribut. Indonesia ini berat sih, orang tua ikut campur, netizen ikut campur juga. Kasihan Lesti Kejora sama Rizky Bilar, dibully se-Indonesia Raya tercinta. Ketiban mereka pengen balikan, ngapa banyak orang sakit hati.
Jangan-jangan Gus Coim sakit hati lah ya? Oh enggak ya? Kok sakit hati mereka balikan? Uang itu hak mereka, mereka yang bahagia. Jangan suka ikut campur urusan rumah tangga orang, karena mereka yang menghadapi sendiri, pahit manisnya mereka yang jalani. Maka dari itu saya ingin tegaskan bahwasanya jangan sekali-kali membawa masalah rumah tangga keluar rumah. Enggak ada benernya kalau dibawa keluar rumah itu. Termasuk begini, Duk Cindy, Gus Ali ya, curhat sama orang jangan. Banyak emak-emak sekarang curhat sama ustaz curhatnya. Ustaznya tiba-tiba jadi Mario Teguh. Wah, tiba-tiba jadi Mario Teguh, bijaksana banget. Kata emak-emak itu, coba suami saya kayak Pak Ustaz. Nah, ngapura nggih? Ustaz juga bukan orang suci loh, Pak. Makanya saya ingatkan sama emak-emak itu, jangan apa-apa curhat sama orang, nggih. Belum tentu dia ngasih solusi. Begitupun suami, jangan apa-apa curhat sama orang, cari orang yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Itu yang benar. Baik, yang selanjutnya kita balik sekarang. Apa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban Cindy mulai hari ini. Saya pengen nanya sama emak-emak ini. Masak nasi itu kewajiban siapa sih? Wow, akur. Saya sepakat betul itu. Masak nasi kewajiban siapa? Suami. Makanya ibu-ibu mulai besok pagi jangan masak. Ya iya dong, kewajiban suami. Saya pengen tahu Gus Coing masaknya jadi apa ya. Masak nasi kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Anak kencing berak di celana yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Saya ceramahin di kota Menggala, Bapak Ibu. Ibu-ibu di Menggala berdiri semua, ngangkat jempol tangannya, bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Ustadznya belain kaum perempuan. Jadi kewajiban itu suami semua. Ingat ini, Nduk Cindy, kewajiban istri cuman ada satu toh. Cuman ada satu kewajiban istri itu, yakni taat manut perintah suami. Makanya Bu, nek dikongkon masak, yo masak. Nek dikongkon ngepel. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustaz. Podo wae sami mawon. Sarwa keneh sami saja. Memang praktek sama, prinsip beda. Makanya Cindy, mulai dari akad kemarin, akdun nikah, semuanya harus diniatkan karena taat suami. Selamat datang. Semua diniatkan karena taat kepada suami. Karena itulah pada prinsipnya. Saya lagi musim ceramah rejeban ini Pak. Kebaca riwayat, monggo punya silahkan. At-talaqtu fil nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Dawuh Kanjeng Nabi, aku kunjung ke neraka dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Ini masalahnya. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Mau masuk surga apa neraka? Surga dong. Harus tahu sebab mengapa perempuan banyak masuk neraka. Satu, karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis, megangnya saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Yang kedua, mengapa banyak wanita masuk neraka? Karena tidak taat kepada suaminya. Bu, kalau pengen masuk surga tak ajari.
taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Soalnya begini Bapak Ibu, saya ditanya, Ustadz, ngapa sih istri itu pahalanya lebih gede dari suami? Karena istri mengerjakan pekerjaan suami. Coba kita lihat, istri nyuci baju. Nyuci baju ini kan kewajiban suami, tapi dikerjakan oleh istri. Ini pahalanya gede. Dari satu baju suami, istri mendapatkan 1000 pahala dan dicabut 2000 dosa. Makanya Neng Cindy, kalau baju suami jangan pakai mesin cuci, jangan kirim ke laundry, jangan kirim ke tukang cuci. Kalau kemul, anduk yang lain baju anak silahkan pakai tukang cuci. Khusus baju suami cuci sendiri. Dari setiap bajunya dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau sehari 10 pakaian suami, 2 celana dalam. Bapak-bapak ini ganti gak sih celana dalam? Jorok pak, gak ganti, budukan dengan macam-macam. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja kerja, yang keenam baju koko, yang ketujuh sirwal kolor pendek, yang kedelapan celana jeans, yang kesembilan celana kerja, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, maka ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik, yang resik cuci lagi. Mubadir Pak Ustadz, kalau mubadir tanya lakinya, Pak, apa kolornya mana Pak? Ya tak enggula mak, lepas Pak, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan dia Pak, nyuci kolor tahunya. Semua berpahala yang luar biasa. Istri nyucuk tangan suami. Nah ini ingetin Cindy, cara nyucuk tangan suami begini, jangan pakai jidat nanti jenong, jangan pakai pipi nanti batal. Cium punggungnya, cium telapaknya, sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam kayak patat wajah itu, persis Hajar Aswad. Enak perempuan cari pahala. Baik, satu lagi Bapak Ibu, yang terakhir, kalau ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bakti kepada kedua orang tua. Gus Ali orang tua lengkap, Ning Cindy orang tua lengkap. Kalau kata orang tua, pernahkah Anda melihat Allah tersenyum? Pernahkah Anda melihat Tuhan tertawa? Kalau Anda ingin melihat Allah tersenyum dan tertawa, buatlah orang tuamu tertawa dan tersenyum. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Saya ingatkan hari ini, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan kedua orang tuanya. Oke, yang merasa masih belum bakti, tak ulang lagi nih, tidak akan mati anak yang durhaka pada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Hati-hati, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya akan closing ke kisah nyata, tapi closingnya duduk aja Bapak Ibu. Ternyata saya sudah pegel juga ternyata. Saya closing kisah nyata begini. Ada cerita ini, anak wedok sudah nih kayak Ning Cindy lah,
sudah nikah, udah misah sama orang tua, mamanya nelpon, "Duk, di mana?" "Nang omah, Mak." "Duk, bapakmu meriang, tolong ditengok." "Iya, Mak, tak pamit suami dulu di kantor." Nah, ini istri soleha, walaupun nengok orang tua pamit sama suami, jangan selonong boy keluar dari rumah itu. Pamit, telepon suami, "Mas, bapak meriang, saya izin nengok bapak." Kata suami, "Udah, nengok duluan, nanti saya nyusul. Salam sama bapak." Nih mantu soleh, istri pengen nengok orang tuanya, diperkenankan, dan pulang ngantor langsung nyusul. Sampai di rumah orang tua, "Mana bapak, Mak?" "Tuh di kamar, lagi tidur meriang." "Duk, sekali-kali Duk pijitin bapakmu." Kata anaknya, "Nggak biasa, Mak." Pan ada ya Pak, anak wedok itu nggak biasa mijitin bapaknya. Kan ada anak wedok tuh deket banget sama bapaknya. Ini ada anak wedok yang agak berjarak sama bapaknya. "Ya udah, nggak apa-apa," kata mama. "Kalau kamu nggak mau, duduk sini nunggu bapakmu bangun. Kamu lihat di lemari itu boneka." "Iya, Mak." "Itu kan boneka ke waktu masih kecil." Ceritanya begini, Duk, bapakmu meriang, mau berangkat kerja, mama kasih duit, pulangnya biar berobat. Pulang-pulang bukannya bawa obat, malah tuku boneka. Pak, bukannya berobat malah beli boneka." Kata bapakmu, "Mesak nih, anak wedok dari kemarin nangis pengen boneka, itulah ayah." Duk Cindy, wanita-wanita muda lainnya, saya ingin kasih tahu, ayah, ini kami nih para ayah nih, paling pantang, tampak tak berdaya di hadapan anak. Ngutang yo ngutang, Pak, rentenir dijabani demi anak bisa beli HP dan lain sebagainya. Orang tua paling pantang. Makanya kalau minta duit sama mama, minta 5.000 dikasih 2.000. Tapi kalau minta duit sama bapak, minta 2.000 dikasihnya 10.000. Karena bapak itu ingin betul menunjukkan dia hebat di depan anaknya. Mending nahan rasa sakit nggak jadi beli obat daripada nggak bisa beliin boneka. Oh gitu Toma. Duk, kamu lulus SMA, merantau nang Jogja, kuliah di UGM. Bapakmu nganter ke Pulbis, pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi karena kamu sudah gadis, takut kamu malu. Tiap minggu mamamu nang wartel, ke wartel nelponin anaknya, bapakmu yang nyuruh, kena marah mama kalau belum nelpon kamu. Lulus kuliah di wisuda, jreng-jreng, didandan pakai toga mirip Nisa Sabian. Bapakmu pengen betul peluk cium kamu, nggak jadi dong, karena kamu sudah dewasa, takut kamu malu sama teman-teman kamu. Pas akdun nikah, akad nikah, selesai akad, bapak mau ngilang kan, mau dipoto-foto malah ngilang, dicari-cari, ternyata di kamar belakang. Begitu mama buka kamar belakang, bapakmu sedang sujud, nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, saya telah menghantarkan anak gadis saya sampai selamat. Nggak tahan anak wedok, langsung masuk kamar, Pak, tak pijitin ya Pak. Seandainya semua anak itu tahu perjuangan orang tuanya, takkan pernah ada anak yang berjarak kepada kedua orang tuanya. Kesimpulannya, Gus Ali, Neng Cindy, satu, jaga sholat. Bahkan aktivis NU sekarang harus jadi muharik masjid, biar masjid nggak dikuasai Wahabi. Yang kedua, tunaikan kewajiban, jangan paksakan hak. Dan yang ketiga, ada keramat yang agung, jenengan berdua hidupnya barokah dunia, sukses dunia, kalau memperlakukan orang tua seperti raja. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon